Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, welcome to Renoya Bayaksara Podcast in the name of Sisto. Well, let me introduce myself. My name is Ahmad Fikri as the MC for today podcast. Apa kabar nih semuanya? Pada sehat kan? Semoga yang sakit semuanya pada sehat ya. Dan jangan lupa kalau keluar rumah atau keluar ke tempat jalan-jalan gitu, jangan lupa maskernya dipakai dan jangan lupa sholat 5 waktu. Oke, for your information, ini adalah first podcast yang dipersembahkan oleh OSIS SMA APBS, which is yang perdana ya guys. So in the next 30 minutes, saya akan menemani kalian melalui ruang podcast OSIS Talk yang saat ini tengah disaksikan teman-teman semua melalui kanal YouTube OSIS SMA APBS. Pada podcast kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih, seorang ketua OSIS SMA APBS yang berprestasi dan menginspirasi. Dia adalah Muhammad Adnan. Ayo, Nan, tos dulu, Nan. Oke, kali ini Adnan kita datangkan untuk sharing dan menjawab semua pertanyaan yang ada di benak kita seputar leadership. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita sapa Adnan. Oke, gimana nih, Nan? Alhamdulillah. Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Fik? Alhamdulillah juga. Suaramu sehat. keren banget, Fik. Oh iya, Aku terima kasih ya. candu banget sama suaramu. Kayak deep gitu. Bisa nih buat sleep call bisa nih. Buat berita, iya. Oke, kamu tuh aku dengar dari Kuwait ya? Ya, benar. Dari Kuwait. Kuwait sama Indonesia itu bedanya berapa jam sih dari sini lah? Apa Ya, bedanya jam sini? kalau naik pesawat ya sekitar mungkin 5 jaman gitu. 5-10 jam gitu. 10 jam itu bedanya ya. Berarti kalau misal sekarang jam 2 di sana jam. Oh, maksud kamu kalau saya naik pesawat atau jamnya? Jamnya benar. Maksudnya waktu. Ya, waktu. Kalau waktu waktunya. sekitar 4 jam. 4 jam di ya? sini Kalau 4 jam lebih cepat. Jam 2 di sini Berarti jam 11. Jam 11. Iya. Berarti cepatan sini ya. Ya, pas cepatan. Oh iya. Kalau misal perjalanan pesawat nih, Oh iya, kalau naik pesawat kemarin itu sekitar mungkin 10 jaman gitu. 10 jam. Iya. Itu di pesawat terus ya. Itu nggak ada transit lagi. Kalau saya transit di kemarin itu di Qatar. Oh, di Qatar Iya. transit berarti Iya. turun naik lagi pesawat. Turun naik lagi atau pesawat. Pesawat stay enggak? Oh, ganti pesawat berarti ya? Iya, ganti pesawat. Iya. Oh iya. Ya, pesawatnya capek, jadi harus ganti. Pesawatnya capek. Substitution. Keluarga di Indonesia semua atau ada yang di Kuwait? Ya, orang tua saya di Kuwait. Orang tua di Iya. Kuwait. Saya di sini sama kakak saya. Sisa kakak. Iya. Kakak sehat? Alhamdulillah sehat semua. Orang tua sehat ya? Alhamdulillah sehat semua. Orang tua sekarang udah balik ke atau? Oh, udah balik. Pertama kali ke Indonesia itu kapan? Pertama kali. Iya. Kapan ya? Kayaknya 2017 kayaknya. 2017 saya terakhir ke sini. 17 ke Enggak. Terakhir ke sini 2019. Oh, 2019 terakhir kesini. Ya, terakhir sini. Emang sering ke Indonesia atau emang Saya jarang? kita usahakan kayak setiap 2 kali itu 2 tahun itu kesini kayak silaturahmi sama keluarga yang di sini. Oh, berarti emang banyakkan keluarga di Indonesia ya? Iya pasti. Oh, iya. Kan di sana cuma orang tua saya gitu. Keluarga di Kuwait pada saat? Alhamdulillah. Udah sehat. Kamu nanya orang tua aku terus. Iya. Kita harus tanya orang tua. Orang tamu gimana? Orang tua saya di Kalimantan tuh. Oh, di Kalimantan? Iya. Oh. Salah. Jadi kamu dari Kalimantan? Iya, Kalimantan Timur. Kamu sekolah di sini? Sekolah di sini. Solo. Sekolah di Solo itu pas SMP ya. SMP udah di SMP. Solo. SMA-nya lanjut sini. Berarti boarding terus? Ya, boarding terus. Kalau keluarga yang di Indonesia itu di mana sih? Itu Apa? Keluarganya? Ya, mbah saya di mbah saya yang ibu saya di Banten. Dan Ya. So, saya di Kleko. berarti ya bisa-bisa gitu ya. Ya, bisa. Kalau di Solo ini bareng siapa aja? Ya ada bule saya. Hmm. Saya tinggal sama bule saya. Terus ya yang lain jauh-jauh sih, nggak jauh banget. Kalau kakak? Ada yang di Gumpang. Oh, Gumpang ada. Oh, Ada. dekat. Oh, Iya, rumah di Gumpang. Iya. Kalau kakak? Saya bareng kakak. Oh, kakak. Tinggal di Oh, rumah. berarti bareng kakak sama Bude juga. Iya. Bule. Sama bule. Ya? Oh ya, bule. Bule sehat. Kamu naik keluarga terus ya? Oke, back to our topic nih.
di mana kita akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Adnan yang sudah ada pertanyaan di sini tuh, ada banyak pertanyaan. Gimana Nan? Udah siap jawab pertanyaan dari Belum. ini? Belum. Siap belum? Oh ya udah, saya siap. Kalau Siap. Fikri siap, aku siap. Oh ya, aku siap dong. Ya udah, saya siap juga. Oke, berarti kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih leadership itu menurut Adnan? Leadership. Ya. Oke. Oke, leadership itu beda ya sama leader. Ya, kebanyakan dari kita itu kadang kayak masih bingung kayak bedanya leadership sama leader itu apa. Ya. Ya, Kak, sebenarnya itu leader itu mewujudkan pola pikir leadership. Leader itu embodies leadership. Jadi ya misal kamu masih kata-kata motivasi ke anggotamu, itu skill leadership. Nah, tapi kamu belum tentu jadi leader yang motivator, inspirational leader gitu. Itu belum tentu. Atau another example itu kamu bisa decision making. Kamu misal ada sesuatu, misal masalah, terus kamu sebagai ketua kamu milih decision yang mana yang tepat. Itu skill leadership. Skill leadership. Ya. Tapi kamu belum tentu jadi a wise decision maker. A leader who's wise decision maker. Ya, jadi tergantung dari kita sendiri sebenarnya, dari kita sendiri. Ya, berarti ya butuh latihan sebenarnya. Berarti nggak semua leader itu mempunyai skill leadership ya. Ya, Skill leadership itu berarti harus biasa. Mereka bisa tahu skillnya itu apa. Sebagai leader itu harus apa ya? Ngapain. Tapi belum tentu mereka kayak menguasai skill itu. Nah, jadi itu kembali ke diri kita sendiri. Kayak kita bisa nggak? Berarti memang harus diasah terus menerus ya. Iya gitu, latihan. Nggak gampang pasti. Harus butuh proses. Butuh proses dan usaha ya. Benar. Benar. Oke, langsung aja mungkin ya. Yuk. Lanjut pertanyaan yang kedua. Oh iya, apa itu? Apa peran seorang pemimpin di organisasi menurut kamu nih? Peran seorang pemimpin di organisasi. Fungsi kak. Ya. Jadi sebagai ketua itu ngapain di organisasi? Ya, perannya itu apa? Ya kalau leader in an organization itu perannya, their role is to pertama harus jadi motivator. Jadi kamu bisa memotivate anggotamu, inspire your members. Terus menjadi pembimbing, a mentor. Jadi kamu harus share what you know, what you learn in the past, kamu share itu, kamu ajarin anggota-anggotamu. Saling terbuka berarti. Iya gitu, itu juga bisa bilang itu. Terus ya kamu juga harus pintar kayak untuk to connect your members, menghubungkan anggotamu. Jadi kamu harus pintar communication dong. Biar nggak ada kayak sekat-sekat antara. Ya gitu. Ada kan dalam organisasi ya? kan kayak ada gituan. Mungkin ada yang kayak dari awal mereka nggak suka sama satu yang lain. Ya, kan bisa aja ada kan. Bisa. Nah itu ya kita sebagai ketua kita harus coba kayak mempersatu. Karena kan organisasi kan satu tim. Ya benar. Ya jadi kita kayak bisa membuat kinerja yang baik supaya kita bisa mencapai tujuan kita, to achieve our goal gitu sebagai ketua. Biar mendapat ya yang kita mau di ya, benar, organisasi gitu. Itu ya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, Adnan, bagaimana dukungan orang-orang sekitar ketika kamu menjadi ketua OSIS? Oh iya. Ya, alhamdulillah support semua. Ya, orang tua support. Terus ya teman alhamdulillah juga, terus tim sesnya juga alhamdulillah semua. Tapi ya yang paling saya pentingkan gitu yang benar-benar menggerakkan saya itu orang tua sih sebenarnya. Orang tua tuh nyemangatinnya tuh gimana? Ya, aku kan pernah ya pas dicalonin kan itu kita kan nggak. Ya, benar. Kita dicalonin, ya kan? Ya, jadi kita kan ya kaget. Kayak kita aku sebenarnya kayak nggak nyangka jadi dicalonin gitu ya. Terus ya pas itu aku sempat kayak down, kayak nggak bisa. Aku mau mundurin diri. Terus gimana? Dapat semangat kembali itu? Nah terus ya orang tua saya itu ya menyemangati saya, motivasi saya lagi ya. Kayak bapak saya bilang, kamu kalau belum mencoba, kamu jangan nyerah dulu. Karena kamu pasti ke depan masalahnya yang akan kamu hadapi itu pasti kan lebih besar, ya kan? Ini ya, kak, jadi ketua kan belum ada apa-apa ya sebenarnya kayak in the future. Nah, ya itu ya saya ingat. Harus belajar terus menerus ya. Jadi saya aku mikirnya ya mumpung masih muda ya. Mumpung masih muda, masih kuat. Nyari pengalaman gitu. Pengalaman ya, benar. Gitu. Berarti emang orang tua tuh sangat mendukung ya. Ya alhamdulillah sih, karena ya alhamdulillah saya dari kecil dekat sama orang tua. Ya alhamdulillah orang tua saling mendukung lah. Ya makasih my parents.
lebih biasa. Lah kamu kan pernah kan dicalonin. Pernah juga dicalonin. Terus gitu. kamu rasanya gimana? Itu rasanya itu disemangatin orang tua tuh wah terharu sih. Iya, kamu juga kan. Iya. Ya kita bertiga di sini calon Ya, di sini. jadi ada Keren dia. ada banyak hingga studio dan Iya, iya. lumayan lah. Support, lanjut aja. pada support orang tua. Orang tua saya. Iya. Oh iya pada support dong pastinya. Teman-teman pada support juga kan ada juga tim ses itu. Kamu grogi nggak sebelum Wah, pertama pas ditunjuk itu. Iya, pas Itu hampir mau keluar. Hampir mau sama keluar kita diri semua sih. pasti sama. Iya. Aku itu mikirnya itu apa ya? Debatnya. Gak mau. Aku kan belum pernah kayak debat kayak gitu Ya, secara gitu. di depan orang Ya cuman, banyak gitu. ya ini untung ya masih Zoom, masih Iya, lewat betul. Zoom. Jadi ya udah, tapi ya saya groginya di situ. Sama kayak membagi waktu kalau misal siapa tahu nggak tahu kita dipilih kan. Kita kan kayak nggak tahu kalau kita bisa menjalankan we can take this responsibility karena ya berat juga kan sebagai ketua. Iya, benar. Iya. Berat. Oke, lanjut aja ya pertanyaan Sip. selanjutnya. Next question. Pertanyaan kelima. Oh ya Nan, banyak remaja di luar itu yang kurang percaya sama kemampuan dirinya sendiri atau simply we could say nggak pede ya. Cara mengatasi semua itu versi kamu gimana ya? Siapa tahu dengan kamu spill caranya mereka yang awalnya nggak pede bisa dapat insight untuk nge-improve kemampuan diri yang mereka Oke. punya itu untuk menjadi the best version of their self gitu. Oke. Ya. Ya sebenarnya kita lihat dulu apa alasannya kayak kenapa kita kayak nggak pede gitu. Pertama ya mungkin kayak kamu bilang insecure. Mungkin mereka kayak lebih ngeliat kesalahan kekurangannya mereka sendiri gitu. Lebih ngeliat ke situ. Atau mereka kayak takut salah disalahin orang. Gitu kan ya alasannya sebenarnya sih kayak apa ya sepele karena kita kan semua pasti ada kekurangan. Iya. Nah, juga kayak masa takut takut disalahin orang kan kita pasti nggak perfect kan, nobody is perfect. Jadi aku mau share story ya, story. Kayak di sekolahku yang di sana di Kuwait itu kayak gimana guru saya mendidik siswa-siswinya di sana untuk menjadi lebih pede. Jadi gini, guru saya ada namanya Miss Jane. Ini penting banget berarti nih. Enggak, iya aku bisa sharing story. Ya. Jadi ada guru namanya Miss Jane. Ya, Miss siapa? Miss Jane. Miss Jane. Dia guru bahasa Inggris. Nah dia itu ya orangnya sih ramah, nggak ramah sih, ya pokoknya friendly, ya bisa ramah kadang ramah, friendly, terus ya friendly, terus ya karena muda jadi kita gampang bergaul sama dia, Ya, kan kayak teman lah ya. Iya kayak teman. Kalau guru kadang kan kalau guru kalau ya mungkin umurnya udah lebih itu kan kayak susah untuk kalau muda kan kita kadang bercandaan tahu lah, ya kan Mr. Nadir kan muda jadi kita gampang lah friendly ya gitu ya, jadi, tapi masalahnya dia itu kayak galak gitu loh ya. Tegas lah ya, tegasnya banget jadi dia gini jadi karena dia guru bahasa Inggris ya jadi setiap hari Kamis itu ada belajar bahasa Inggris dia yang ngajar ya dia yang ngajar jadi hari itu kak dibuat rutin setiap hari Kamis itu public speaking. Ya. Public speaking. Nah, kamu tahu di kelasku itu ada berapa orang? Berapa coba? Kamu kira? Mungkin berapa ya kalau dari Pak BBS berarti mungkin 30 ya? Enggak. Berapa? Lebih dari 30. 60-an. 60 orang. Itu dalam satu kelas. Dalam satu kelas. Wah. Iya. 2 kali lipat ya. Iya, jika 60 orang. 60 orang dalam satu kelas. Ya, tapi bagusnya sih ya ke sekolah classroomnya kan gede. Ya, jadi nggak apa-apa. Kayak berarti kayak stadium gitu kan ya. Gede banget. Ya intinya gede lah. Ya gitu. Ya bagusnya sih kayak rame terus ya. Jadi nggak bosan di kelas. Nggak pernah bosan di kelas. Pasti rame terus. Pasti lah 60 orang itu. Ya. Gurunya itu pasti momennya gimana itu. Jadi gini ya. Oke, bagus story 60 orang. Nah, jadi setiap hari Kamis itu kan public speaking. Nah, kita gini. Gantiannya gini. Jadi kan ada row gitu. Barisan. Jadi yang pertama nomor 1 ya, terus seatmate-nya kayak sebangkunya itu kedua, terus 3, 4, 5, 6 sampai 60. Jadi semua murid di situ punya nomor kan 60. Ya, nah gitu. Jadi gini. Rule-nya public speaking kamu maju ke depan. Kalau nomor kamu dipanggil, kamu maju ke depan. Itu random atau emang? Random. Jadi gurunya nggak hafal sih nomornya. Ini siapa? Nomor 15 siapa? Nggak tahu. Jadi guru cuma mikir out of ya mikir nomor terus bilang gitu. Kalau dipilih nomornya, maju ke depan, terus public speaking. Public speaking itu apa isinya?
Jadi beda ya kak, kayak di sini kan kamu bisa tema milih gitu ya. tema, kamu pilih kamu sendiri, Ah. kamu pilih persiapan. Di sana itu langsung on the spot. Kayak pertama, jadi guru langsung nulis kayak apa title apa tema, terus kita mikir 5 menit 3 menit lah. Gue kan perasaan kayak timernya itu pendek banget, kayak saking groginya kita. Jadi 5 menit 3 menit itu ya kita suruh kayak mikir lah mau apa yang kita bilang. Oh, berarti dari kita sendiri ya? Ya, jadi kita sendiri. Nah terus gurunya manggil nomor, kamu dipanggil kita langsung maju. Nah kamu bayangin lah, kamu maju itu 60 orang di depan kamu. Iya. Jadi sebenarnya kalau duduk di belakang, aku kan duduk di belakang. Oh, itu bagian mana belakang? ya 60 orang sih biasa ya. Iya. Aku pernah dipilih, aku maju, itu kan udah bener-bener TED Talk gitu loh, kayak bener di panggung gitu loh. Kayak saking banyaknya orang. Jadi pas itu kan kita juga pertama kali, itu pasti grogi Iya lah. sih, aku juga bakal dengan Ya, anak-anak yang pinter yang top gitu ya, mereka juga kayak maju itu ngeblank. Lah apalagi kita yang tidak sepinter itu, astagfirullah. Soalnya Kita ya, saking 60 groginya. orang. Iya itu loh. Nah, ya dari situ kita itu dididik ya apa ya? Ya dilatih lah kepercayaan diri. Iya sih, benar. Jadi ya apa yang saya pelajari dari situ ya intinya kita harus keluarlah dari comfort zone kita. Pasti kayak kamu kalau di comfort zone kamu, pasti kamu kan ya pasti kamu di belakang terus nggak Ya, maju. nggak mau maju ya nggak mau tampil lah. Ya pasti nggak mau pokoknya. tampil. Nah kamu kalau mulai keluar dari situ, Ya. itu kamu bisa Berkembang. kepedean, kepercayaan diri itu kan bisa berkembang sebenarnya. Bagus. Iya. Terus aku juga kayak pertama kali kan juga grogi ya gitu. Iya. Pasti kita semua pada grogi gitu. Dan Iya, kamu juga kayak kita yang nggak pede kalau mau nyoba sesuatu yang baru, pasti kita ada salahnya juga. Nah, karena masalahnya kita kayak nggak pede, ada Iya. yang nggak kurang pede karena kita kan takut kayak kita disalahin atau kita salah. Ya sebenarnya nggak usah sih. Kayak udah kamu pede aja, kamu maju. Nggak usah peduli kamu salah atau nggak, kan kita masih manusia atau kita pasti Iya, pasti ada salah lah ya, namanya juga pasti manusia. ya manusia. Nah jadi kamu intinya positive thinking, kamu harus tahu kekuranganmu dan kelebihanmu. Karena orang tuh kurang melihat kelebihannya diri Kelebihan sendiri. sendiri. Misal kamu nggak jago matematika, pasti kamu jago di bidang lain. Ya. Mungkin editing, mungkin kamu di sports. Tapi jarang terpikirkan gitu ya. Iya. Jarang kita mikir kelebihan kita tuh apa. Ya itu kan di situ, makanya kita insecure dan Insecure. kita Ngedown. diri kita sendiri ngedown. Ah, Nah, makanya kita udah belum apa-apa udah Iya, ngedown duluan bener, gitu, bener. gitu Ya ya. gitu. Ya memang mikir kita pokoknya positive thinking ya gitu. Juga penting juga sih kak punya lingkungan yang positif itu. Kayak kita cari teman yang mendukung kita gitu loh. Kayak sangat apa ya, yang nge-push kita, nggak kayak negative people. Maksudnya surround yourself with positive people. Ya. Oke. Itu guys. Itu Itu saja. pertanyaan terakhir sih mungkin. Ini ada obrolan di podcast kita kali ini tuh sungguh-sungguh insightful sekali ya. Yes. Banyak hal-hal yang dapat kita pelajari, antara lain tentang seorang leader. Seorang leader tuh nggak semuanya ada skill leadership ya. Iya, benar. Jadi emang kita harus belajar lagi. Ya kita harus mencoba untuk menguasai. untuk menguasai, Karena ya. No one is a born leader ya. Ya, benar, No one is a benar. born leader. Dan juga peran seorang leader itu sangat-sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Iya benar. Dan juga dukungan orang tua dan orang sekitar nih ya. Dukungan orang tua tuh, orang sekitar tuh sangat-sangat penting untuk kepercayaan diri seorang leader ya. Iya. Seorang leader tuh emang ya harus percaya diri. Ya, berarti kita harus kayak punya lingkungan yang benar-benar positif gitu. Nah, kalau negatif kan akan affected kita. Dan juga Kepercayaan diri kita pasti ya, affected. Ya. Dan juga dari yang tadi kita pelajari tentang tentang kepercayaan diri tuh Ya. yang penting kita tuh jangan insecure terus. Ya, jangan insecure, udah pokoknya percaya diri kan. Nggak usah takut salah, karena kita manusia kan. Nobody is perfect. Nobody is Nobody is perfect. perfect. Dan tetap positive thinking. Positive thinking. Ya. Kita lanjut ke next session. Kita ada random question nih dari teman-teman yang udah kita sortir melalui question box Instagram OSIS ABBS. Oh di Instagram. Iya, di Jadi Instagram. random ya gitu dari orang. Ya, orang-orang Luar OSIS juga? Luar OSIS juga ada. Nah, ini kita, Siap, kita siap. harus ini nih, harus semangat nih. Ya, semangat. Nah, kalau yang juga ada yang mau tanya-tanya seputar podcast, kita ada next podcast kok. Nah, caranya bertanya itu kita nanti bisa aja buka di @OSISABBS, nanti kita bakal up di snapgramnya ya. Nah, lanjut aja kita ke pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama ini dari @raufbetep_. Nah, ini. Rauf. Dari Rauf. Rauf. Dari Rauf nih. Pertanyaannya gini nih.
Nan, coba ngomong bahasa Indonesia random tapi jangan pakai bahasa baku. Jangan, maksudnya gimana? Coba bahasa, kan misalkan kalau bahasa Indonesia itu kayak mengapa itu Oh, kan kayak bahasa baku yang banget. benar-benar di KBBI gitu. Bener-bener, itu kan baku. Nah coba kalau ngobrol Oh, yang nggak sama baku. temen tuh Oh, gimana? jadi kayak ngobrol biasa. Iya ngobrol biasa tuh bisa gak sih? Ya kan ngobrol biasa terus. Iya sih kayaknya ngomong biasa ya. Maksudmu gitu ya toh, Bro? Iya, oke gini. Coba. Halo. Halo ya. Kulo Oh, malah bisa bahasa Jawa ini, malah bisa bahasa Jawa. Beda. Iya, aku juga bisa bahasa Bisa Jawa. bahasa Jawa ya? Udah. Sedikit, ya nggak sebentar kamu, Fik. Nah, itu dengan Kalimantan. Nggak sebentar kamu. Ya udah deh, berarti kita lanjut aja ya. Lanjut ke pertanyaan kedua dari @Aziza RN_. Kenapa milih ngelanjutin SMA di Indonesia? Karena pengen ikut kakak atau karena kemauan sendiri? Pertanyaannya nyindir aku. Kamu Rani. Astagfirullah. Ya udah, saya jawab. Ya. Selain pengen mengikuti kakak saya. Berarti emang ya. Bukan. Itu bukan alasan inti ya. Pertama ya nyari pengalaman. Dan juga saya lihat ABBS itu benar-benar ya bagus sih sebenarnya sekolahnya. Kayak kan English. Iya. Juga kan aku kan kayak lebih kayak English. naturalnya kan English kan, bahasa. Lahirnya ya maksudnya. Ya jadi ya main kalau sekolah di ABBS ya mungkin nggak perlu Nggak jauh-jauh adaptasi apa gitu banyak ya. gitu. Apa gitu. Ya jadi juga kalau ABBS Masya Allah keren. Jadi yang kalian mau ke ABBS silahkan guys. Teman-temannya gimana kalau di ABBS? Ya alhamdulillah Masya Allah friendly. Nah, orang semua ya. Ya friendly. Oke, Ya kayak berarti- Mufik, Rauf. Kita ke pertanyaan ketiga dari @Alia Latas. Alasan kenapa Kak Adnan mau jadi ketos dong? Oh, alasan mau jadi ketos. Oke, ya pertama sih karena alasan intinya sih karena aku mau kayak membangun apa ya minat dan passion siswa kembali itu. Karena kan kemarin kan pas pandemi itu ya kan pasti kan kembali Down. online, pasti kan banyak siswa yang kayak turun kan. Turun. Mungkin kayak aktivitasnya nggak banyak. Nggak gitu. sebanyak di sekolah ya. Ya, kayak pasti PTM. nggak seru Pasti. pas PTM, PTM. kan gitu. Ya aku juga ngerasain pas kelas 10 kayak ya agak sih bosen gitu. Mau ngerasain apa gimana kayak pas di sekolahnya gitu. Ya, jadi ya goal saya sih mungkin membangun kembali to inspire them again to motivate siswa ya, motivate berarti. lagi ya gitu. Nomor satu ya berarti ya. Ya gitu. Dan juga ya mau mencari pengalaman sih. Cari pengalaman itu ya. Yes, Cari bagus. pengalaman. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @myse_olivia. Bagaimana cara memimpin organisasi dengan baik? Bagaimana? Oke. Jadi pertama sebagai ketua organisasi kamu harus pertama mendampingi anggota-anggotamu, bisa motivate your anggota-anggotamu, motivate your members, terus bisa mengawasi anggota-anggotamu. Jadi kamu paham apa yang mereka laksanakan, kamu tahu juga menguasai tugasmu sebagai ketua kayak programmu apa selanjutnya. Terus tahu semua itu. Jadi ya kamu juga harus pintar komunikasi sih. Yang paling penting itu sebagai ketua komunikasi ya benar penting. Karena dengan komunikasi kamu bisa menyatukan anggota-anggotamu gitu. Yeah. Ya. Juga kamu sebagai ketua juga harus kayak menjadi role model. Jadi kamu apa yang kamu panutan. Jadi apa yang kamu pahami atau apa yang kamu pelajari selama kamu in your experience, you share it with the other members. Like I said before, supaya bisa mencapai tujuan kita or goal. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari BRYYXLL. Kayaknya Brili nih, kayak Brili. Oh, Brili. Brili. Oh, Brili. Dari Brili. Oke, motivasi buat ketua organisasi lainnya Mas. Ya kan Brili juga ketua PMR. PMR ya. Oh iya. Oke. For you guys out there yang ketua OSIS, ketua yang lainnya, ketua organisasi yang lainnya. Ketua organisasi ya, maaf. Yeah. Ketua organisasi, I know it's hard. Ya pasti banyak responsibilities, banyak amanah yang kita harus laksanakan. So many, pasti banyak tugas dan lain-lain. Pasti susah ya. Tapi tetap semangat aja karena it's part of the process of growth. And ingat kata-kata ini,
Allah tidak akan menempatkan kita dalam situasi kecuali tanpa Allah percaya kepada kita, Allah akan membimbing kita, Allah percaya kepada kita bahwa kita akan menyelesaikan. Masya Allah. Mantap. Ya, jadi just keep it up guys and stay in there. Tetap semangat. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @nfla. Nafla ini kayaknya. Titik underscore ya. What is your biggest fear? Biggest fear. Yes. Oke, ya mungkin nggak bisa membahagiakan orang tua. Saya biggest fear. Itu semua ketakutan. Karena kan kan orang tua kan yang mendidik kita dari kecil, dari nol. Mereka yang percaya kepada kita. Pokoknya our number one friend itu pasti orang tua kan. Orang tua, benar. Nah, jadi gimana kita caranya supaya kita bisa membanggakan mereka. Ya. Make them proud. So I hope insya Allah kita bisa make our parents proud. Ya, saya amin bro. Amin. Semoga tercapai ya. Amin. Amin. Harus Yeah. tercapai sih. Harus. Thank you, guys. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir dari @rvtsga_. How to manage time well versi Kak Adnan. Manage time. Ya, manage time. Oke. Sebenarnya sih aku belum pintar-pintar banget. Ya, tapi selama ini proses saya membagian waktu, saya biasanya nulis di kertas kecil. Kamu tahu kayak sticky notes gitu? Iya, Iya. Itu saya tulis di situ kayak apa yang saya mau laksanakan untuk hari ini atau nanti atau besok, itu saya tulis yang penting-penting gitu. Yang saya tulis terus saya usahakan untuk menyelesaikan sebanyak mungkin di hari itu. Kayak ada waktu luang saya menyelesaikan. Terus kalau siang gitu biasanya siang saya belajar gitu. Intinya saya membuat waktu luang untuk tugas yang kayak rutinitas itu. Kayak misal karena saya tahfiz jadi saya harus hafalan. Jadi setiap kayak habis maghrib sampai selama mungkin lah, mungkin kayak misal habis isya saya juga masih ada waktu luang, saya usahakan hafalan di situ. Di situ. Jadi khusus kalau habis maghrib itu saya hafalan untuk persiapan. Nah, sekarang tahfiz itu kan store-nya 4 kali seminggu kan? Ya kan 4 kali seminggu store tahfiz. Ya, udah. Ya, gitu sih. Berarti emang setiap hari itu dibuat setiap pagi. Iya, kalau sempat biasanya setiap pagi kadang siang juga. Tapi kalau intinya saya harus nulis biar nggak lupa. Karena saya pernah dengerin kayak kata-kata your brain is not for storage. Jadi pemikiran otak kamu itu bukan untuk kayak menyimpan data. Itu lebih ke bring out ideas, untuk membuat ideas gitu. Jadi kamu jangan simpan tugas-tugas itu jangan simpan di sini. Kamu pasti lupa. Jadi kamu tulis. Penting juga berarti. Terus kamu tahu di mana tuh biar kelihatan. Gitu sih. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Oh, udah selesai? Udah selesai sih ini. Wah. Ya udah berarti mungkin langsung kita tutup aja ya. Oke, sayang sekali waktu kita untuk berbincang sudah habis. Semoga teman-teman mendapatkan wawasan baru dari podcast kali ini. Apabila ada salah kata dari saya atau dari Mas Adnan, kami mohon maaf. Oh iya, jangan lupa teman-teman follow akun media sosial kami di Instagram @osisabbs untuk mendapatkan info-info terbaru tentang organisasi kami. Like and subscribe and follow. OSIS. Saya Ahmad Fikir selaku MC dan saya Muhammad Adnan selaku special guest Ketua OSIS pamit undur diri. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.